tidak boleh berhenti kita menjalankan ibadah dengan berhentinya bulan Ramadan. Akan tetapi ibadah itu terus selama kita masih hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Alhamdulillah, di sini kita kembali ketemu di dalam majelis tausiah di bulan Ramadan ini. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang hamba di bulan Ramadan, baik itu sholat qiyamul lail, baca Al-Quran, sedekah, infak, wakaf, zakat, dan seterusnya, semuanya itu tidak boleh terputus dengan selesainya bulan Ramadan. Bahkan amalan itu tetap terus berlangsung sekalipun Ramadan sudah selesai. Selagi seorang hamba itu hidup, maka dia tetap terus harus menjalankan ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini, itulah yang menjadi makna dari sebuah hadis. Innas shaima ba'da Ramadan kal karri ba'dal fari. Sesungguhnya orang yang berpuasa setelah selesainya bulan Ramadan itu ibarat kal karri ba'dal fari. Itu adalah kembali setelah lari. Di mana di dalam perang fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sana ada satu cara, yaitu yang bernama karro wa farro, lari dan kembali. Tapi lari tidak kemudian bablas, lari pulang, meninggalkan medan jihad, tidak. Akan tetapi lari itu hanyalah sebagai strategi sumaya udu ilahi, kemudian dia kembali ke medan jihad lagi. Demikian puasa. Hendaknya dengan selesainya bulan puasa, kemudian kita anggap ibadah itu sudah selesai. Karena kebanyakan dari manusia merasa senang dan gembira dengan selesainya bulan Ramadan. Hal itu karena memang puasa itu berat, puasa itu membosankan, dan puasa cukup panjang, tidak hanya sehari dua hari, tapi sebulan penuh. Kalau setelah selesainya bulan Ramadan, kemudian kita bosan dengan Ramadan, maka seseorang itu seakan-akan tidak mau puasa lagi karena bosan dengan puasa, karena berat dengan puasa. Oleh karena itu, kembali menjalankan ibadah puasa lagi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal misalnya, setelah hari raya Idul Fitri. Kesediaan puasa itu menunjukkan bahwa kembalinya orang itu kepada mencintai ibadah puasa. Puasa tidak membuat dirinya bosan, puasa tidak membuat dirinya berat, dan puasa tidak membuat dirinya tidak suka. Karena itulah di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, di sana Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbul a'mal ilallahi al-hal al-murtakhil." Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu al-hal al-murtakhil. Hadis ini memang berkenaan dengan orang yang membaca Al-Quran. Bila sudah selesai membaca, maka hendaknya diulangi lagi dari awal sehingga akhir. Setelah di akhir diulangi lagi kembali kepada awal. Nah, itulah membaca Al-Quran yang dicintai Allah, yaitu al-hal wal murtakhil. Maka ketika orang yang sedang berpuasa selesai, maka hendaknya kembali berpuasa lagi.
maka kembali berpuasa lagi dengan cepat setelah selesainya bulan Ramadan, yaitu dengan menjalankan ibadah-ibadah saum sunat, itu serupa dengan orang yang membaca Al-Quran, yaitu bila sudah selesai, kemudian diulangi kembali dari awal, kemudian di akhir, sudah sampai akhir, kembali kepada awal, dan itulah makna daripada hal dan murtakhil. Wallahu alam bisawab. Pernah ditanyakan kepada seorang salaf yang namanya Basar Al-Hafi, bahwa ada satu kaum yang beribadah, yang bersungguh-sungguh di dalam ibadah di bulan Ramadan. Maka kata Basar, bi'sal qaumu qaumun la ya'rifuna lillahi haqqa. Itulah sejelek-jelek kaum, yaitu kaum yang tidak mengenal kepada Allah, hak-hak Allah, tidak mengenal hak-hak Allah illa fi sahri Ramadan, kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Karena orang yang soleh adalah orang yang selalu beribadah dan kerja keras sungguh-sungguh dalam ibadah setahun penuh. Dan pernah ditanyakan pula kepada seorang syekh yang bernama Subli tentang puasa Rajab dan puasa Sa'ban. Orang bertanya kepada Subli, ayyuma afdolu, Rajaba au Sa'bana? Maka jawab Subli, faqala, kun robbanian walatakun Sa'banian. Jadilah kamu manusia yang ahli ibadah, jangan menjadi manusia ahli bulan Sa'ban. Artinya ibadah kepada Allah itu hanya di waktu-waktu tertentu saja. Karena itulah Nabi Muhammad SAW memberikan uswah kepada kita, apa? Yaitu mengamalkan taat sepanjang masa. Sebagaimana ditanyakan kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, hal kana yahusu yauman minal ayam? Apakah Rasulullah menghususkan ibadah pada hari-hari tertentu? Faqalat, Aisyah menjawab, la, tidak, amaluhu dimatun. Tidak hari-hari tertentu saja. Amalan Rasulullah itu adalah selama-lamanya. Karena itulah Nabi Muhammad SAW dijelaskan di dalam sholat qiyamul lailnya, karena Nabi SAW la yajidu fi Ramadana wala ghairihi ihda asyarata rakaatan, rawahul Bukhari. Nabi Muhammad SAW tidak pernah menambah di bulan Ramadan dan di lain bulan Ramadan ala ihda asyarata rakaatan, di atas 11 rakaat. Itu dilakukan Rasulullah baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Karena amalnya Rasulullah adalah amal yang dimatan, yang kontinu, yang rutin, yang selalu tidak dibatasi pada hari-hari tertentu, waktu-waktu tertentu, bulan-bulan tertentu. Amaluhu dimatan, amalnya adalah rutin, kontinu, dan terus-menerus sepanjang hidup. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, demikian yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya sendiri khususnya dan kepada ikhwah pada umumnya, yaitu tidak boleh berhenti kita menjalankan ibadah dengan berhentinya bulan Ramadan. Akan tetapi ibadah itu terus selama kita masih hidup. Sekian akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.